Puji Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih saat pagi hari ini kita boleh ada. Sebagaimana kita ada dalam rumah Tuhan, boleh memuji Tuhan. Sekalipun mungkin keberadaan kita seperti ini, namun kita percaya bahwa Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita akan mulai masuk dalam ibadah kita. Kita mau angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Angkat pujian ini nanti masuk dalam doa pembukaan kita berfirman ya Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau terima Dia dengan segenap hati kita. Dengan segenap jiwa kita datang kepada Tuhan saat ini. Karena sejauh timur dari barat Tuhan sudah membuang setiap dosa dan pelanggaran. Saat ini kita datang dengan hati yang kosong, dengan hati yang tulus merendahkan diri di muka Tuhan. Boleh kita renungkan Tuhan betapa baik dalam kehidupan kita. Tuhan begitu peduli akan setiap pribadi kita. Kita mau sambut Dia pada saat ini. Kita mau terima Dia dalam hati kita yang sungguh-sungguh. Sehingga firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan tetap menguasai hati dan pemikiran kita. Kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sejauh timur dan mau membuang dosa. Haleluya.
Bibir laut kau
Dia sudah membangunkan setiap iman. Mungkin dulu kita jauh daripada Tuhan, tapi saat ini Tuhan sudah menebus kita. Kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi rasakan kehadiran Tuhan yang menguasai setiap kita. Saya rindu ibadah ini menjadi ibadah yang benar-benar bertujuan hanya kepada Tuhan. Kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan. Kita mau terima hadirat Tuhan akan menguasai setiap hati. Nanti pujian ini betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Nanti saudara sabar akan memimpin ibadah kita dan menyerahkan ibadah kita dari awal pertengahan sampai berakhir. Yang kita rasakan Roh Kudus Tuhan akan mengurangi setiap kita. Betapa besar kasih dan pengampunan yang bagi kami. Haleluya. Kepada kami manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan segala keterbatasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak dapat membalas kasih dengan segala Tuhan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau sediakan bagi kehidupanku. Kau sediakan bagi kehidupan sedang cuma bagi mereka yang sedang di rumah maupun di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam Tuhan. Kami banyak Tuhan, mengalami banyak Tuhan tantangan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan, Kau Allah kami yang baik Tuhan, memberikan kami pengertian Tuhan dalam menjalani Tuhan apa yang kami lakukan padamu. Terima kasih Allah kami yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan bagi tim mimbar Tuhan. Kira Kau memberkati para hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah mempersiapkan dalam segala sesuatu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan Bapa Situa kami Tuhan sana. Kira Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Berkat kepujian rohnya Tuhan, supaya menjadi persembahan dan pujian Tuhan kami alun-alun untuk Kau. Terima kasih Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pemusik. Kami juga berdoa bagi mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka Tuhan kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan hamba-Mu Tuhan,
Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Guru yang sinaga Telkom berkati hamba-Mu Tuhan, yang telah mempersiapkan Tuhan segala sesuatunya Tuhan, untuk Tuhan mempersiapkan Tuhan makanan bagi sidang jemaat, supaya kami Tuhan dapat diberikan kesehatan. Berikan juga Tuhan pengertian yang baru Tuhan atas firman. Terima kasih Allah kami yang baik. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi persembahan kami Tuhan, baik tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Maupun juga Tuhan persembahan khusus kami Tuhan, persembahan pujian kami Tuhan, persembahan khusus kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, waktu mengawali Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhir Tuhan ibadah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Oleh ada dalam setiap hati dan hidup kita. Biarlah kita benar-benar dengan sungguh-sungguh meninggikan hadirat Tuhan. Karena Tuhan Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita kasih nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah suara napi ini. Manggil setiap kehidupan kita. Kita lebih lagi melayani dari setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian dengan sukacita. Bagi saudara mungkin yang di rumah mengikuti ibadah ini, biar kita bersukacita meninggikan Tuhan. Haleluya. Semua umat Tuhan yang ingat pujian ini. Haleluya.
Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam setiap kehidupan kita. Tuhan inginkan dalam kesetiaan kita bagaimana Dia lebih sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Besok saudara kita kasih nama Tuhan di akhir-akhir zaman, kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan, mengikut Tuhan, bukan hanya rutinitas setiap kehidupan kita, tapi kita lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, bahwa kita benar-benar milik kepunyaan Tuhan dan Tuhan kepunyaan kita. Haleluya. Mari saudara kita kasih nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik, persembahan kita bagaimana Tuhan sudah memberkati kita. Sebagian dari berkat lewat buah dari setiap aktivitas kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kita berikan persembahan kita, angkat dari pujian kita. Tuhan, ku mau menyembahkan. Haleluya. Tuhan tidak membutuhkan harta yang ada dalam dunia ini, tapi Tuhan membutuhkan hati hidup kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Duduk diam di ujung kaki Tuhan mengambil yang terbaik. Itulah firman Tuhan yang mau disampaikan dan ditaburkan bagi setiap kehidupan kita. Bagi saudaraku jemaat Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mungkin kita di rumah mengikuti ibadah ini, dimanapun kita berada saat ini Tuhan tempatkan. Jangan lupakan Tuhan, tapi ingat bahwa hari ini Tuhan melakukan perkara yang besar bagi setiap kehidupan pribadi kita, lapas pribadi, tengah-tengah nikah kita yang kita serahkan dan kita undang hadirat Tuhan lewat firman Tuhan akan memenuhi setiap kehidupan. Haleluya. Menghormati firman Tuhan, seluruh umat Tuhan, walaupun kita di rumah saat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan yang boleh dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Guru kita Ayah Sinaga, menyampaikan firman Tuhan sekaligus menutup ibadah ini dan menyampaikan doa berkat bagi setiap kehidupan kita. Penuhi Roh Kudus akan memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Dengan
hadirkan di sana. Kami haus akan kebenaran Firman. Kami haus akan kasih-Mu mengalir dalam setiap hidup kami. Kami benar-benar menikmati Tuhan besar. Segala pujian dan hormat kami Tuhan hanya bagi-Mu kami persembahkan. Inilah Tuhan kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang ada di dalam gereja-Mu GP Sidang Cipayung Tuhan. Kami memuji memuliakan Engkau dan kami menyembah-Mu Tuhan. Dan juga terlebih pada saat ini biarlah pengurapan dari kuasa Roh Kudus yang boleh menguasai hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Di dalam kami Tuhan membaca mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kami menerima Tuhan setiap perkataan dari firman Tuhan. Dan Kau mengurapi Tuhan hamba-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Firman Tuhan menjadi berkat di dalam hidup kami. Bahkan juga Tuhan firman Tuhan menegur setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Bapak Saudaraku, tidak terasa ya sudah tidak lebih dari sebulan yang kita sudah harus selalu di rumah dan juga menjaga apa istilahnya social distancing ya, baik physical distancing. Pemerintah untuk menyarankan kita
untuk tetap di rumah kecuali bila ada hal yang penting. Tetapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita pada saat hari ini. Kita tetap bersukacita di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan kita baca, kita dengarkan di dalam Yosua pasal 12. Kitab Yosua pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan agak sedikit panjang dalam pembacaannya, tetapi marilah kita tetap ikuti dengan baik. Ya, di dalam kitab Yosua pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat 24. Demikian bunyinya. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel, dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang memerintah atas suatu daerah dari Arur, yang letaknya di tepi sungai Arnon, pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead, sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kinerot, dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Og, raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Ashitarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon raja Hesibon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya, di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1, raja negeri Yerusalem 1, raja negeri Hebron 1, raja negeri Yarmut 1, raja negeri Lakis 1, raja negeri Eglon 1, raja negeri Geser 1, raja negeri Debir 1, raja negeri Geder 1, raja negeri Horma 1, raja negeri Arad 1, raja negeri Libna 1, raja negeri Adulam 1, raja negeri Makeda 1, raja negeri Betel 1, raja negeri Tapua 1, raja negeri Hefer 1, raja negeri Afek 1, raja negeri Lasaron 1, raja negeri Madon 1, raja negeri Hazor 1, raja negeri Simron Meron 1, raja negeri Aksaf 1, raja negeri Tanak 1, raja negeri Megido 1, raja negeri Kedes 1, raja negeri Yokneam di dekat gunung Karmel 1, raja negeri Dor di tanah bukit Dor 1, raja negeri Goyim di Galilea 1, raja negeri Tirza 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak saudaraku, ya, mungkin Bapak saudara bosan mendengar tadi, ya, karena ini yang merupakan daftar ya dari raja-raja yang telah dikalahkan oleh bangsa Israel pada saat kepemimpinan Musa dan juga terlebih pada saat kepemimpinan Yosua. Apa kira-kira yang dapat kita ambil makna dan pelajarannya dalam daftar raja-raja yang telah dikalahkan oleh orang Israel?
di balik daftar raja-raja yang kalah, di balik daftar raja-raja yang telah dikalahkan oleh bangsa Israel, baik di dalam kepemimpinan Musa dan Yosua, di situ ada janji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Di situ ada kebenaran janji Allah, ada kesetiaan Tuhan bagi bangsa Israel. Dimulai daripada janji Allah kepada Abraham. Kalau kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-12, mari kita buka Kejadian pasal yang ke-12, di mana Tuhan memanggil Abraham dan berfirman kepada Abraham. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Inilah janji Allah kepada Abraham dan kepada keturunannya, yaitu bangsa Israel, keturunan Ishak, keturunan Yakub. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah tetap setia kepada janjinya, bahkan sampai saat ini. Tidak ada bangsa kuno. Bangsa Israel adalah termasuk bangsa yang cukup sangat lama, bisa kita katakan suatu bangsa yang kuno, tetap eksis hingga pada saat hari ini. Kita melihat mungkin kerajaan-kerajaan yang besar pada saat zaman Israel, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tetapi bangsa Israel sekarang juga sudah menjadi suatu negara yang diakui. Pada tahun 1948 dia juga memproklamirkan kemerdekaan mereka, menjadi suatu negara, membuktikan bahwa janji Allah tetap, bahwa janji Allah tetap bagi bangsa Israel. Sampai saat ini bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang besar dan tetap eksis. Dan juga ketika Tuhan memberikan janji juga kepada Abraham, berfirman kepada Abraham bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi milik mereka. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal 15 ayat 18, demikian bunyinya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgazi, dan orang Yebus itu. Kita buka pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Puji Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Lebih kurang dari zaman Abraham sampai dengan zaman Yosua, ratusan tahun, lebih kurang 700 tahun, tetapi Tuhan tetap memegang janjinya. Tuhan menepati janjinya. Maka tadi di pasal yang ke-12 dari kitab Yosua, di situ tadi kita baca beberapa daftar dari raja-raja yang telah dikalahkan oleh bangsa Israel. Tuhan selalu menepati janjinya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya, khususnya bagi bangsa Israel pada saat itu. Hanya bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, bangsa yang telah ditindas selama 430 tahun,
oleh bangsa Mesir. Bayangkan, selama 430 tahun bangsa Israel ini telah ditindas. Tetapi mereka bisa menjadi suatu bangsa yang menaklukkan kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa yang lain. Karena Tuhan selalu beserta dengan mereka, karena Tuhan menepati janjinya. Haleluya. Walaupun ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, sepertinya ada suatu kegagalan. Sepertinya kalau secara manusia kita melihat ada sesuatu kegagalan, bahkan bangsa Israel membangkang. Tetapi karena Tuhan yang berjanji, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang berjanji sendiri kepada Abraham, walaupun ada bangsa Israel yang memberontak, walaupun ada bangsa Israel yang bersungut-sungut, tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Sampai bangsa Israel dituntun sampai ke tanah Kanaan untuk dapat menikmati negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Puji Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus melihat janji Allah itu tidak tergantung dari manusianya setuju atau tidak. Tetapi karena Allah sendiri yang telah berjanji, dan Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang menepati janjinya bagi umat-umatnya. Puji Tuhan. Ini adalah pelajaran yang pertama yang dapat kita renungkan di balik daftar tadi raja-raja yang telah dikalahkan oleh bangsa Israel, bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang akan selalu menepati janjinya. Puji Tuhan. Dan pelajaran yang kedua, Bapak Saudaraku, yang dapat kita lihat adalah ketika bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua, kita melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang mau mengasihi Tuhan, yang mau mentaati Tuhan, yang mau belajar untuk mentaati Tuhan. Kalau kita baca mungkin di dalam kitab Yosua, di dalam kepemimpinan Yosua kepada bangsa Israel, mungkin hanya Akanlah yang memberontak, yang mencuri. Karena di dalam kepemimpinan Yosua, bangsa Israel ini intensinya dalam berperang itu lebih sering. Mereka diajarkan Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalaupun ada yang membangkang, itu si Akan itu saja. Oleh karena kesalahan Akan, akhirnya mereka kalah menghadapi Ai. Negeri yang kecil, lebih kecil daripada Yeriko. Tetapi kalau kita bandingkan kepada kepemimpinan Musa, di bawah kepemimpinan Musa, bangsa Israel ini mungkin setiap hari mereka menyaksikan kebesaran Tuhan. Setiap hari mereka melihat mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Mulai dari mereka mau berangkat keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang ada di Mesir. Lalu bagaimana Tuhan memporak-porandakan militer Mesir ketika mereka dihancurkan, dimusnahkan di Laut Teberau. Bahkan ketika mereka di padang gurun, mereka merasakan tiang awan dan tiang api setiap harinya. Ada roti manna, ada burung puyuh yang diberikan juga tiap hari selama 40 tahun bagi bangsa Israel. Bahkan Tuhan memberikan mereka minum. Tiap-tiap hari bangsa Israel merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Tiap-tiap hari mereka melihat mujizat Tuhan. Tapi apakah bangsa Israel mencintai Tuhan dengan tulus?
Ternyata jawabannya tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Bangsa Israel bersungut-sungut. Bahkan bangsa Israel berkata, lebih baik kami di Mesir. Mereka ingin kembali ke Mesir. Karena yang berusia 20 tahun yang keluar dari Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang dapat masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Tetapi di bawah kepemimpinan Yosua, ya, bangsa Israel ini, ya, mereka belajar mau mentaati Tuhan. Mereka belajar mau mengasihi Tuhan. Walaupun mereka, kalau kita lihat di dalam kitab Yosua ini, lebih banyak berperang, menghadapi kota ini, menghadapi negeri ini, menghadapi raja ini. Tetapi ketika mereka mengambil sikap untuk mentaati firman Tuhan, ketika mereka mengambil sikap untuk selalu mau dipimpin oleh firman Tuhan, Tuhan akan selalu menolong kehidupan mereka. Bahkan Tuhan katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang aman di dalam negeri mereka. Coba kita baca, ya, di dalam Yosua pasal 21. Yosua pasal 21 ayat 43, demikian bunyinya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Puji Tuhan. Tuhan katakan keamanan diberikan kepada mereka. Ya, walaupun kalau kita baca mereka selalu berperang. Intensitas mereka dalam berperang, ya, di dalam kepemimpinan Yosua, ya, sangat besar. Tapi Tuhan katakan bahwa mereka mendapatkan keamanan di dalam negeri itu. Karena apa? Karena mereka selalu mengalami kemenangan. Puji Tuhan. Ketika mereka mengalami kemenangan, amanlah keluarga. Kalau keluarga aman, berarti ya, amanlah negeri itu. Bapak Saudaraku, ya, kita dapat membandingkan sedikit, ya, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel mulai dari keluar dari Mesir, dari negeri Mesir, sampai 40 tahun di padang gurun. Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Nya. Tuhan selalu menyatakan mukjizat-Nya bagi bangsa Israel. Lalu di zaman kepemimpinan Yosua, begitu banyak pergumulan mereka. Artinya banyak yang harus mereka perjuangkan. Mereka harus berperang, mereka harus banyak berperang. Artinya bagi saudaraku, di dalam kehidupan kita juga kita selalu merasakan berkat-berkat Tuhan. Kita selalu atau kita pernah merasakan mukjizat Tuhan. Bahkan kita juga pernah mendapatkan berkat yang mungkin tak pernah terpikirkan, ya, oleh pikiran kita, yang tak pernah timbul dalam hati kita, tapi Tuhan sediakan bagi kita. Kita pernah mengalaminya. Tetapi bagi saudaraku, sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita akan lebih lagi mengasihinya, bahwa kita akan lebih lagi mentaatinya, bahwa kita akan lebih lagi menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Israel adalah sebagai suatu peringatan bagi kita. Sekian banyak
yang dibawa oleh Musa keluar dari Mesir hanya Yosua dan Kaleb. Hanya Yosua dan Kaleb yang dapat masuk ke dalam negeri perjanjian atau tanah Kanaan itu. Bahkan kalau kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal kedua, Hakim pasal 2 ayat yang ke-7. Hakim pasal kedua ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Puji Tuhan. Jadi setelah masa Yosua, baik juga sampai pada zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, bangsa Israel tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya Bapak Saudaraku, mungkin juga saat ini kita mengalami pergumulan-pergumulan, kita mengalami persoalan-persoalan seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman kepemimpinan Yosua. Mereka harus berjuang, mereka harus berperang, tetapi Tuhan tetap katakan bahwa mereka aman, karena Tuhan yang berperang melawan mereka, karena Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh bangsa Israel. Tuhan sendiri yang berperang, bukan karena kekuatan, bukan karena kebiasaan bangsa Israel. Mulai dari merubuhkan tembok Yeriko, dan selanjutnya mengalahkan raja-raja yang ada di negeri Kanaan. Tuhan sendirilah yang berperang melawan bangsa-bangsa yang menjadi musuh Israel. Tuhan sendirilah yang menghalau semua bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Puji Tuhan. Jangan kita menjadi bangsa Israel atau mengikuti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang berusia 20 tahun ke atas itu, yang mereka bersungut-sungut, yang mereka menyakiti hak Tuhan, bahkan mencobai Tuhan. Walaupun mereka sudah merasakan berkat-berkat Tuhan, walaupun mereka sudah merasakan mujizat-mujizat Tuhan tiap-tiap hari, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saudaraku, Yosua membuktikan dari usia mudanya dia begitu setia menjadi ajudan atau hamba dari Musa. Bahkan dipercayakan Musa untuk memimpin perang kepada bangsa Amalek. Yosua membuktikan bahwa mentaati firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Bukan berarti kalau kita tidak menerima berkat-berkat Tuhan, bukan berarti kalau kita banyak pergumulan, Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Bukan, Bapak Saudaraku. Firman Tuhan katakan, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saat-saat ini, Bapak Saudaraku, mari kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita dengan tetap mengucap syukur
kepada Tuhan. Haleluya. Lalu bagaimana jika permohonan kita, jika apa yang menjadi harapan kita belum Tuhan berikan, belum terjadi di dalam kehidupan kita? Mari kita tetap berpegang teguh, kita tetap beriman kepada Tuhan, seperti iman Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka dapat berkata, walaupun jikalau Tuhan tidak menolong kami di dalam perapian yang bernyala-nyala itu, kami tidak akan menyembah patung yang raja buat. Kami akan tetap menyembah Tuhan Allah kami. Iman seperti inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Iman seperti inilah yang harus ada di dalam umat-umat Tuhan. Iman seperti inilah yang harus ada di dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudaraku semua. Haleluya. Kalaupun ada tantangan, kalaupun ada persoalan, kita mau tetap berpegang teguh, kita mau tetap beriman kepada Tuhan, kita mau tetap mengasihi Tuhan, kita mau tetap berusaha mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan pelajaran yang ketiga, Bapak Saudaraku, yang dapat kita lihat di balik kemenangan bangsa Israel, di balik daftar-daftar raja-raja yang tadi yang telah dikalahkan oleh bangsa-bangsa Israel, agar kita di hari-hari ini sebagai umat Tuhan, mari kita tetap terus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita tetap terus giat di dalam ibadah kita. Walaupun saat ini mungkin kita akan lebih sering di rumah beribadah bersama dengan keluarga kita. Kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Tapi biarlah iman kita tetap terus berkobar, iman kita tetap terus tumbuh, pengharapan kita tetap terus kepada Tuhan, dan cinta kita, kasih kita tetap terus kepada Tuhan. Kita bakal semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yosua, dari kehidupan mudanya, dia mau belajar mentaati firman Tuhan. Dia mau belajar taat kepada pemimpinnya Musa. Sampai pada akhirnya dia dipercayakan untuk meneruskan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel ke negeri Kanaan. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-17 Keluaran pasal ke-17 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 9, demikian bunyinya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Puji Tuhan. Mulai dari dia usia muda, dia mau melakukan perintah Tuhan lewat hambanya Musa, sampai dia dapat memegang atau meneruskan tongkat kepemimpinan itu. Dia juga tetap mau melakukan perintah Tuhan. Saya ulangi kembali, di dalam kepemimpinan Yosua, mereka banyak
melakukan perjuangan-perjuangan. Mereka banyak berperang untuk merebut tanah Kanaan. Mereka banyak berperang untuk menghalau bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Yosua adalah pemimpin yang perkasa, yang pemberani, pemimpin yang militan, mengikuti Tuhan. Mari Bapak Saudaraku, marilah kita juga menjadi umat-umat Tuhan, pengikut Kristus yang militan, yang mau berkorban untuk melakukan firman Tuhan, yang mau berkorban. Ya, mungkin kita sekarang tidak berperang ya seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, tetapi kita bisa mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan pikiran kita, bahkan materi yang ada pada kita. Kita bisa korbankan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Haleluya. Saudara mau melakukan ya apa yang Tuhan perintahkan lewat firman Tuhan. Saudara mau kita berjuang untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mau belajar terus untuk mengasihi Dia, ketika kita mau berjuang untuk melakukan firman Tuhan, Tuhan tidak tutup mata bagi kita. Tuhan melihat semua. Dan Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Tuhan akan membela kita. Dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari lewat firman Tuhan, lewat apa yang dialami bangsa Israel, menjadi suatu pelajaran bagi kita, bagi umat-umat Tuhan pada saat ini. Jangan kita mengeraskan hati kita, tapi kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut di dalam mengikut Tuhan. Jangan kita hanya meminta berkat, tetapi tidak mau betul-betul, tidak mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Lihat bangsa Israel yang mati di padang gurun. Tetapi biarlah kita menjadi bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian itu. Bagi kita umat-umat Tuhan, bagi kita pengikut Kristus pada saat ini, di mana tanah perjanjian kita? Yaitu di kerajaan surga. Kesanalah tujuan kita. Kesanalah tanah perjanjian kita. Untuk menuju ke sana kita harus berjuang. Kita harus mau berjuang mentaati setiap firman Tuhan. Kita harus mau berjuang untuk melakukan setiap firman Tuhan. Kita harus mau berjuang untuk mengasihi lagi Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lebih lagi mengasihi Tuhan hari demi hari. Lebih lagi mencintai Tuhan. Barulah kita akan layak untuk masuk ke tanah perjanjian itu, untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia itu. Haleluya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini kata Tuhan Yesus. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Yesus telah berkorban bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudaraku semua. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Yesus mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya, agar kita bangsa kafir yang tadinya jauh, yang tadinya tidak layak, sekarang kita mendapatkan kemurahan. Mari, jangan menganggap sepi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, tetapi biarlah kita boleh semakin mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.
Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan di dalam kerohanian kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan masuk di dalam doa kita. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, mari tetap undang hadirat Tuhan. Mari tetap rindu merasakan hadirat Tuhan lewat Roh Kudus-Nya boleh mengurapi setiap kehidupan kita pada saat ini. Kita mau tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kehidupan kita di dalam setiap musim hidup kita. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus, mari kita mau berjuang untuk melakukan setiap firman Tuhan, untuk menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan-Nya. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan akan selalu menjaga setiap kehidupan kita, menjaga kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudaraku semua. Ya, karena sehelai rambut kita ini jatuh, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Dia akan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita kembali naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Kami percayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi.
selalu memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sehingga kita semua bangkit berdiri. Kita katakan Tuhan selalu menolong. Selalu menolong. Selalu menjagaku. Selain aku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain aku akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau yang menolong, Kau yang menjaga setiap hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur memuliakan Allah sendiri.
Yesus Kristus. Haleluya. Inilah pujian kami, inilah sembah kami Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau yang berkuasa, Engkau yang ajaib, Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Oh, sembahnya ya Raja sekarang. Haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Yesus, Yesus namanya. Kami percaya Tuhan, tiada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang peduli atas setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mengerti setiap kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Lord. Pada saat ini Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami boleh hidup Tuhan hingga pada saat ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bukan karena kebisaan kami, bukan karena kuat dada kami Tuhan, tapi semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Makasih Bapak, kami boleh melewati Tuhan hari-hari bersama dengan-Mu Tuhan. Penyertaan Tuhan tetap kami rasakan Tuhan hingga pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus bersama-sama dengan kami, melewati setiap pencobaan, melewati setiap rintangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memampukan kami, Engkau yang akan menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami tidak akan goyah Tuhan. Kami akan tetap terus berharap kepada-Mu. Kami akan tetap memegang iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi kehidupan yang berjuang dan terus berjuang Tuhan untuk melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berjuang Tuhan untuk melakukan ibadah kami. Kami mau terus berjuang Tuhan untuk melakukan Tuhan pelayanan kami Tuhan. Kau melihat Tuhan sidang jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, mulai dari pemuda-pemudi Tuhan yang sampai saat ini Tuhan, mereka juga mau belajar Tuhan untuk Tuhan melayani Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau memperhitungkannya Tuhan Yesus. Dan bagi setiap kehidupan kami yang mau juga terus berjuang untuk melakukan Tuhan ibadah kami dengan rasa takut dan hormat kepadamu Tuhan. Walaupun Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, walaupun kami harus beribadah di tempat, di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami mau terus Tuhan berjuang untuk tetap merasakan hadirat Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Dan kami juga tetap mau Tuhan untuk percaya dan mengamenkan firman Tuhan, baik firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami agar kami
terus mau melakukan setiap firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami tetap Tuhan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tetap berharap kepada-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan, baik khususnya Tuhan bagi anak kami Ayub Tuhan. Jikalau seizin Tuhan, di hari Senin yang akan datang Tuhan, tanggal 20 April tahun 2020, Tuhan, sebagaimana rencana anak-Mu Tuhan akan kembali Tuhan ke Bonapasok itu, dan juga rencana Tuhan untuk melanjutkan Tuhan sekolahnya Tuhan di sana. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara kami, untuk anak kami Ayub Tuhan Yesus. Biarlah dia tetap menjadi Tuhan kehidupan yang boleh mengandalkan Engkau sepenuhnya Tuhan di dalam kehidupan. Apapun yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan, baik rencananya akan sekolah lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin, Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan, baik segala kebutuhan dan keperluannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan cukupkannya Bapak. Bahkan juga perjalanannya Tuhan dari bandara Tuhan di Jakarta Soekarno-Hatta Tuhan, sampai nanti Tuhan di Medan nanti Bapak, bersama dengan hamba-Mu Tuhan Bapak situasi Hombing, baik di darat, baik di udara Tuhan, dimanapun Tuhan, anak kami Ayub dan juga hamba-Mu Bapak situasi Hombing Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai perjalanan mereka. Bahkan juga Tuhan di silangit, bandara silangit Tuhan, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan perjalanan mereka juga boleh lancar Tuhan, sampai ke tempat tujuan Tuhan. Tidak kekurangan sesuatu apapun, bertemu dengan keluarga Tuhan dengan sukacita dan kasih yang daripada Engkau ya Bapak. Percayakan juga Tuhan kehidupan hamba-Mu Bapak situasi Hombing. Kalau Tuhan izinkan juga nanti akan kembali ke Jakarta ini Tuhan, Engkau juga Tuhan yang akan mengaturnya dengan baik, waktu yang baik Tuhan. Dan boleh Tuhan bersama-sama dengan kami untuk beribadah dan melayani. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan orang tua kami Amang Silabang Tuhan. Beberapa hari yang lalu mengalami sakit Tuhan di dalam tubuhnya. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi orang tua kami Amang Silabang Tuhan. Sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan, yang mungkin dia rasakan Tuhan hingga sampai saat ini. Mari Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Segala sakit penyakit, virus, bakteri yang ada di dalam tubuh Amang Silabang Tuhan yang mau mengganggu tubuh jasmaninya, kami percaya Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau patahkan segala sakit ini. Biarlah kesembuhan, pemulihan Tuhan boleh dialami Tuhan oleh orang tua kami yang Silabang Tuhan. Dan juga Tuhan bagi setiap kehidupan kami, seluruh umat-umat Tuhan, biarlah tetap Tuhan kami dalam penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan situasi saat ini yang boleh kami hadapi, pandemi virus corona ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan, kami tetap percaya Engkau yang menjaga Tuhan setiap umat-umat Tuhan. Mulai dari anak-anak yang terkecil, mulai Tuhan dari anak-anak yang masih dalam kandungan Tuhan, remaja, pemuda-pemudi Tuhan, umat-umat Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, baik Tuhan orang tua kami yang mungkin sudah lanjut usianya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjaga setiap kehidupan kami, menjauhkan kami Tuhan dari segala virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan kami di Jakarta ini Tuhan, anak-anak kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang juga menjaga, yang menyertai kehidupan mereka Tuhan Yesus. Lindungi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan juga Tuhan,
Tengah-tengah sulitnya Tuhan untuk kami memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami ya Bapa. Kami tetap memohon kepada-Mu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebutuhan sandang, pangan, papan kami Tuhan, kami percayakan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami dapat melakukan aktivitas kami Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi aktivitas pekerjaan kami Tuhan, itu boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan juga pelayanan kami selanjutnya Bapak, kami tetap serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang Tuhan pimpin setiap kehidupan kami, setiap pelayan Tuhan, setiap para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Tetap satukan hati dan roh kami Tuhan di dalam kami melayani. Sehingga bukan Tuhan keakuan kami Tuhan, bukan diri kami Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hidup kami, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan, nama Tuhan saja yang diagungkan. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati Tuhan para pelayan pada saat ini, memberkati hamba-Mu Bapak Situasana, memberkati pemusik Bapak Sinaga, Andre, Johan, dan Deborah. Memberkati juga anak kami Ayu Tuhan yang boleh sebagai singers pada saat ini. Memberkati juga Tuhan anak kami Lewi Tuhan yang membawakan pelayanan. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan yang menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan, jikalau kami melakukan setiap pelayanan kami dan kami mau perbuat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami dan doa permohonan kami. Dan kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akhiri ibadah kita pada saat dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian dengan sukacita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah adalah sumber kuat kehidupan kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Selamanya. Sekarang kita naikkan pujian ini. Haleluya.